Selamat pagi, dalam kesempatan kali ini saya Raja Ramo Sembaya akan mengerjakan tugas pembuatan video biologi tentang hukum Mendel 1 dan 2, yaitu tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel. Dalam hukum Mendel terdapat dua persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Untuk persilangan monohibrid atau satu sifat beda, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini kita pakai contoh kacang ercis. Jadi dalam ini terdapat varietal B besar untuk yang bulat disilangkan dengan B kecil untuk yang kisut. Jadi kita mendapatkan gametnya B besar dan B kecil. Untuk F1 nya itu B besar dikali B kecil, yaitu untuk keturunan pertamanya. B besar dan B kecil ini dominannya dia B besar, jadi bulat. Jadi yang ditanya di sini adalah F2. F2 itu adalah perkalian dari F1 yang serupa. Jadi untuk ininya varietalnya sama dengan B besar, B kecil, B besar, B kecil. Untuk gametnya, jadi untuk varietalnya B besar, B kecil ini bulat, ini serupa, cuman dikali jadi dua bagian, bulat. Terus di sini diperoleh gametnya, diturunkan. Jadi dalam gamet ini kita dapat membuat tabel. Tabelnya seperti ini. Tinggal diturunkan B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil. B besar ketemu B besar. B besar ketemu B kecil. B kecil ketemu B besar. B kecil ketemu B kecil. Oke. Jadi selanjutnya kita dapat mencari rasio genotip. Jadi untuk mencari rasio genotipnya, kita lihat apa aja yang ada di sini. Jadi ada B besar, terus ada B kecil, B besar, terus ada B kecil, B kecil. Nah, jadi perbandingannya B besar 1 banding 2 banding 1. Jadi untuk rasio fenotipnya, kita langsung buat yang bulat sama yang kisut, kita bagikan bulat sama kisut. Untuk yang bulat dia memiliki B besar, ini memiliki B besar, memiliki B besar, memiliki B besar, berarti kemungkinannya 3. Jadi untuk yang kisut B kecil cuma 1. Jadi kalau mau ngubah ke persenan, langsung saja 3/4 dikali 100 sen sama dengan 75 sen. 1/4 nanti bising pula deh itu. 1/4 dikali 100% sama dengan 25 sen. Jadi dalam persilangan yang bulat sama yang kisut itu, untuk yang bulatnya kemungkinannya 75%, untuk yang kisutnya kemungkinannya 25%. Oke, kita lanjutkan ke persilangan dihibrid. Perbedaan persilangan monohibrid dan dihibrid adalah yang ini satu sifat beda, yang ini dua sifat beda. Jadi untuk dua sifat bedanya ini sama. Fenotipnya untuk
B besar, B besar, M besar, M besar itu untuk besar dan manis. Ini kita pakai persilangan buah mangga. Terus disilangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil itu untuk buahnya yang kecil dan rasanya asam. Jadi kita peroleh F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Untuk keturunan pertamanya ini bersifat heterozigot. Untuk kita mencari F2-nya sama seperti yang ini tadi, kalikan 2 B besar, B kecil, M besar, M kecil dikali B besar, B kecil, M besar, M besar, M kecil. Terus ini dikali silang. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sama seperti ini juga. Oke, kita mulai dari sini. Berarti B besar, M besar. Terus B besar, M kecil. Terus B kecil, M besar. Terus B kecil, M kecil. Lanjutnya sama seperti ini. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ini merupakan gametnya. Jadi dari gamet ini sama seperti ini tadi kita dapat membuat tabel caturnya. Dan ini gametnya. Jadi ini tinggal diturunkan B besar, M kecil. Nah, tinggal diturunkan saja. Yang ini memanjang. Tinggal disejajarkan. Terus ini kita satuin. B besar. Oh situ. Oke, jadi setelah kita silangkan ini, terdapatlah jadilah seperti ini. Ini contohnya B besar, M besar, B besar, M besar. Jadi B besar, M besar, B besar, M besar. Oke, setelah sudah selesai semua, kita lanjutkan ke rasio genotip. Rasio genotip. Dalam rasio genotip ini, kita pindahkan ini ke sini, tapi jangan sampai ada hurufnya yang sama. Contohnya seperti ini. Jadi setelah kita pindahkan ini huruf B-nya duluan kita pindahkan. B besar, B besar, M besar, M besar. Terus B besar, B besar, M besar, M kecil. Lanjut B besar, B kecil, M besar, M besar. Selanjutnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Selanjutnya di bawah B besar, B besar, M kecil, M kecil. Terus B kecil, B besar, M kecil, M kecil. Terus selanjutkan B kecil, B kecil, M besar, M besar. Selanjutnya B kecil, B kecil, M kecil, M besar. Selanjutnya B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, jadi ini tidak ada yang sama. Jadi untuk mengetahui berapa jumlahnya kita hitung aja. Yang dia yang memiliki B besar dan M besar. Jadi ini dia satu banding
Yang B besar, M besar, M kecil. 1 2 2. Jadi tadi untuk B besar, B kecil, M besar itu ada 2. Untuk B besar, B kecil, M besar, M kecil, kita lihat di sini ada 4. Terus B besar, M kecil, kita lihat ada 1. Kita lihat B kecil, B besar, M kecil, ada 2. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya B kecil, M besar, kita lihat ada 1. Selanjutnya B kecil, M besar, ada 2. Untuk B kecil, M kecil itu ada 1. Jadi untuk mencari rasio fenotipnya, jadi kita peroleh besar manis, besar asam, terus kecil manis, kecil asam. Dan untuk yang besar manis, dia berarti yang memakai B besar dan M besar. Ini 1 2 3 4 5 6 ini udah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Kenapa ini nggak dihitung? Karena ini M-nya M kecil. Ini M-nya M kecil, ini B-nya nggak ada B besar, ini B-nya nggak ada B besar, ini juga B-nya nggak ada B besar. Berarti ini ada 9. Terus yang besar asam, otomatis berarti besar asam, berarti B besar dan M kecil. Kita hitung aja di sini. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nih 1 2 ini di urutan keberapa tadi? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti 1 tambah 2 3. Terus kecil manis, otomatis dia memakai B kecil dan M besar. Ini enggak, ini B kecil, M besar 1, B kecil, M besar 2. Berarti ini urutan nih 1 ditambah 2 3. Jadi yang kecil asam berarti dia B kecil, M kecil, B kecil, M kecil, cuman 1. Berarti untuk melihat persenannya, ini kan seluruh jumlah seluruhnya ini ada 16. Berarti 9/16 dikali 100%. Begitu juga dengan yang lain. 100% kali 100% kali 100%. Oke. Itulah hasil penjelasan saya mengenai hukum Mendel.
tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Jika salah kata, salah penyampaian mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.